Astain wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa eh, luangkan waktu kita untuk melakukan kajian pada telaah kitab Mafahim Sia-sia Lisan Tahrir, masih membahas tentang eh, permasalahan besar politik dunia ya. Ini di bagian akhir nih, tentang konstelasi negara adidaya di Afrika. Nah, setelah ini nanti kita masuk ke bab baru. Mungkin ini dua atau tiga pertemuan ya tentang Afrika ini. Mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk terus meningkatkan kafaah kita ya, dalam uh, Sakofa Islam, khususnya tentang pemahaman kita terkait dengan konstelasi negara-negara yang ada di dunia. Kawasan terakhir yang dibahas di kitab ini itu adalah Afrika ya. Eh, Sebelum nanti ke pembahasan, saya ingin mengenalkan dulu Afrika itu seperti apa, supaya ada maklumat awal lah tentang Afrika. Ya. Saya sendiri belum pernah ke Afrika. Ya. Eh, ya mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga untuk bisa melihat. Jadi Afrika ini kalau dilihat dari lempengan bumi, ya dia adalah lempengan yang diri benua Afrika. Ya. Dan ini benua yang cukup besar. eh, dan sebenarnya Afrika ini secara peradaban dunia dia peradaban yang juga sudah cukup tua ya. Terutama di daerah Mesir ya, Mesir atau Sudan. Yang di situ memang peradaban manusia sudah ada ribuan tahun lebih awal dibandingkan dengan Indonesia ya. Ini benua Afrika. Jadi di Afrika ini saat ini banyak negara, ya, kurang lebih ada 40-an lah ya negara di Afrika. Dan secara pembagian itu dibagi lima teritori. Ya. Pertama adalah Afrika Utara, Northern Afrika, dan Afrika Utara ini sering disatukan dengan eh, Timur Tengah ya. Maka sering disebut dengan MENA, Middle East and North Africa gitu. Karena memang secara kultur dia dominan sama atau ya sama lah dengan Timur Tengah yang lain itu Arab ya. Karena memang ini dulu di atau sampai sekarang dia eh, menjadi wilayah yang pengaruh dari Islam, pengaruh utama dari Islam. Walaupun nanti di daerah Afrika lain itu ada juga pengaruh dari Islam. Kemudian ada Afrika Barat ya, yang warnanya biru ini. Ini juga sebagian Muslim, sebagian besar. Eh, Kemudian ada Afrika Tengah ya, termasuk di situ juga ada Afrika Tengah ya, Central Afrika Republik atau CAR. Kemudian ada Afrika Timur, nah, yang warna hijau, termasuk negara yang baru ya. Sudan Selatan itu secara kultur beda dengan Sudan. Ya. Kalau Sudan itu Islam, kalau Sudan Selatan itu dia Nasrani gitu. Eh, Makanya dia dipisahkan dibandingkan dengan apa namanya dengan Sudan. Sudan ya, memang Timur Tengah ya. Seperti itu. Kemudian ada sudah apa Southern Afrika ya, Afrika Selatan. Termasuk ada negaranya juga Afrika Selatan. Nah, ini secara umum pembagian teritori yang ada di benua.
Sebentar. Ya. Nah, ini kurang lebih pembagiannya. Walaupun di sini ada bedanya ya. Sudan itu dimasukkan ke Afrika Timur ya. Dibedakan dengan eh, oh, Sudan Selatan bandingkan yang tadi. Memang balik lagi ya. Kayak di sini juga Mauritania itu dimasukkan ke utara gitu. Dan ini biasa ya dalam kajian regionalism, batas eh, kawasan itu ya beda-beda, tergantung nanti analisisnya. Gitu. Jadi nggak usah dipusingkan lah dengan kok ini masuk sana ini masuk sini. Gitu. Tapi yang penting adalah reason. Nah, secara agama, ya tadi saya sampaikan bahwa memang di Afrika Utara yang warnanya hijau itu mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Nah, termasuk ya tadi sebagian besar di Afrika Barat. Walaupun nanti Afrika Barat itu, walaupun dia Muslim, tapi secara etnis ya atau secara kultur dia sudah agak bergeser dari Afrika Utara yang memang mayoritas Arab. Nah, termasuk juga di Afrika Timur ya, itu juga ada yang Muslim ya, Somalia, sebagian dari Ethiopia ya. Eh, tapi tetap dia secara teritori memang dipisahkan dibandingkan dengan Afrika Utara. Seperti itu. Sebagian besar lain itu adalah Kristen, baik Kristen karena memang sudah menyebar agama Kristen di sana, seperti yang di Ethiopia ya. Itu sejak zaman Nabi uh, Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang wilayah Habsyah ya, wilayah Afrika atau Ethiopia yang kita kenal sekarang itu memang wilayah Kristen. Termasuk juga Kristen karena memang pengaruh dari kolonial ya, penjajahan terutama di Afrika bagian selatan. Karena memang Kristen pada masa Nabi itu belum sampai menyebar sampai ke wilayah selatan Afrika. Tapi penjajahanlah yang menjadikan wilayah Afrika Tengah dan Selatan itu menjadi Kristen. Ada sebagian Hindu di Afrika Selatan karena memang ada migrasi ya, baik dari India dan juga ini akibat dari penjajahan karena Afrika Selatan ini kan pernah dijajah oleh Belanda dan Inggris ya dan sama-sama juga dengan India dijajah oleh Inggris dan di situ juga ya biasa ada zaman penjajahan itu mereka memindahkan warga-warga jajahannya gitu. Nah di wilayah tengah ada yang disebut native native religion ya. Eh, native religion agama-agama lokal gitu ya. Nah ini juga eh, masih ada di Afrika. Nah secara ekonomi memang beragam ya. Memang mayoritas Afrika ini kita kenal sebagai negara yang miskin. Walaupun secara GDP per kapita ada juga yang lumayan gitu yang warnanya biru. Ada juga yang cukup tinggi ya negara-negara kecil. Tapi umumnya itu memang yang warnanya merah, lebih itu Somalia itu memang sangat-sangat rendah gitu. Nah, 10 negara, 8 nih, negara terbesar secara ekonomi di Afrika itu, dulu Afrika Selatan ya, karena memang itu eh, dikuasai oleh negara-negara Barat ya.
kemudian mereka melepaskan diri dari rezim apartheid, kemudian jatuh eh, posisinya ke urutan tiga, dan ada Aljazair, Nigeria. Nah, Nigeria ini menjadi salah satu negara yang secara industri terus menguat gitu. Kemudian juga ada Mesir, Maroko, nah, Libya ini hilang awalnya pada masa rezim Gaddafi. Dia eh, dia cukup makmur gitu ya. Dia cukup makmur, tapi setelah Arab Spring eh, akhirnya kemudian menjadi negara yang kadang disebut sebagai failed state ya. Demikian juga dengan Sudan, sempat makmur tapi juga karena ada perang perang apa namanya, perang muncul Sudan Selatan, akhirnya kemudian juga jadi tingkat ekonominya jatuh. Jadi memang nanti juga dibahas banyak di kitab ini bagaimana konflik-konflik internal di negara-negara Afrika ini terus terjadi ya. Jadi memang eh, Afrika ini menjadi kawasan yang tingkat stabilitasnya itu sangat rendah. Hanya beberapa negara saja yang relatif stabil. Tapi sebagian besar negara-negara di Afrika ini memang pergantian pergantian rezim yaitu eh, terus silih berganti. Ya. Nah, ini ke pendudukan, ya. Jadi secara pendudukan memang karena Afrika ini eh, banyak gurun dan juga hutan, ya, maka manusia itu tinggal di daerah-daerah yang di situ subur ya, atau daerah-daerah yang seperti di Afrika Utara itu ya daerah-daerah pantai. Ya. Kalau di Mesir itu ya sebenarnya suburnya itu hanya di Sungai Nil, makanya yang garis itu di Mesir dari Giza, Kairo sampai ke arah Hulu itu yaitu kiri kanannya Mesir gitu. Apa Sungai Nil ya. Itu di Mesir. Nah, sedangkan di Afrika Tengah dan Afrika Barat itu ya juga itu di daerah-daerah yang strategis ya. Kecuali itu memang negara Nigeria ini memang ada lonjakan penduduk yang luar biasa ya. Sehingga eh, juga cukup merata lah ya kepadatan penduduknya gitu. Termasuk ya di Afrika Selatan. Itu juga di daerah-daerah industri itu kepadatan penduduknya lumayan. Sedangkan di wilayah Afrika yang lain itu memang relatif masih jarang ya, kepadatan penduduk. Gitu. Eh, Nanti juga diulas tentang masalah penjajahan ya, karena penjajahan ini juga berpengaruh terhadap apa namanya bahasa yang diadopsi ya oleh ini di luar bahasa lokal ya. Jadi bahasa yang di situ pengaruh dari penjajah atau pengaruh dari ya kalau Arab ya itu karena memang dulu futuhat pada masa kehilafahan sejak zaman kehilafahan Khulafaur Rasyidin itu sudah masuk ke Mesir ya zaman Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan pada masa Umayyah, Abbasiyah, ya itu makanya kemudian pengaruh dari bahasa Arab itu melekat. Nah, yang biru Prancis, karena memang itu dijajah oleh Prancis. Ada Arab and French, berarti kan itu apa namanya kombinasi ya, karena memang masih juga bahasa bahasa Arab digunakan, tapi juga bahasa penjajah digunakan. Nah, yang merah itu bahasa Inggris karena memang dijajah oleh Inggris ya, termasuk wilayah Sudan misalkan. Yang Portugis ya karena memang dijajah oleh Portugis ya. Termasuk juga Spanyol ya, walaupun yang tersisa tinggal sedikit. Nah, sedangkan yang other ini di Ethiopia eh, karena memang dia bahasa lokalnya itu masih cukup dominan.
gitu, dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Dan kita tahu juga Ethiopia ini kan satu-satunya negara ya yang ada di Afrika yang tidak dijajah oleh negara kolonial. Nah, ini menarik juga nanti kita akan bahas ya. Kenapa ke Ethiopia itu tidak dijajah oleh negara kolonial gitu. Oke. Eh, nah ini ya detailnya. Kenapa kemudian bahasa itu apa namanya bahasa Arab atau bahasa Perancis ya, termasuk juga kombinasi itu muncul ya, di beberapa negara di Afrika. Ya. Nah kalau di Ethiopia itu kan Amharic ya, Amharic gitu. Itu bahasa tradisional yang ada di Ethiopia. Walaupun sebenarnya bahasa Inggris juga digunakan di sana ya, untuk konteks yang modern. Nah, kalau ini lebih detail antara bahasa lokalnya, ada Swahili, ada Tigrinya, ada Somali gitu ya, ada Amharic macam-macam. Nah, itu juga dijadikan sebagai bahasa pendamping dari bahasa yang digunakan oleh penjajah. Eh, ini kurang lebih juga lebih detail lagi ya tentang bahasa, yang detail lagi tentang bahasa-bahasa lokal. Jadi memang Afrika ini banyak suku-suku yang mereka juga menggunakan bahasa-bahasa yang khas. Ya. Nah, yang menarik adalah di Madagaskar ya. Jadi Madagaskar itu justru dia eh, punya kedekatan bahasa dengan kita ya di Indonesia, Austronesia. Karena akses dari eh, Madagaskar ya, yang warnanya kuning ke wilayah Nusantara itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Gitu. Makanya kemudian sisa-sisa pengaruh dari bahasa eh, nenek moyang gitu ya di Madagaskar itu juga masih cukup dominan. Gitu. Makanya Madagaskar ini secara secara kultur itu dipisahkan dari Afrika. Dia bukan Afrika gitu ya, secara kultur Madagaskar. Walaupun secara teritori kan memang dekat dengan benua Afrika, dia adalah Afrika. Nah ini yang juga menarik ya, yang ada di apa namanya di Afrika. Nah, apa sih masalah yang ada di Afrika? Jadi sebenarnya Afrika ini kan kawasan yang apa ya, yang periferal ya, yang dalam konteks global itu dia pinggiran, tidak menjadi kawasan yang penting bagi dunia internasional. Karena yang terjadi di Afrika ini dia adalah kawasan yang menjadi objek imperialisme. Ya. Jadi menjadi wilayah yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Eh, dan Afrika ini juga terkenal dengan tingkat intelektualitas yang rendah ya. Karena masa kolonial, kemudian juga sebelumnya peradaban itu tidak masuk ke sana, ya, kecuali ya Islam ya di wilayah Afrika Utara. Tapi untuk Afrika Tengah ke arah selatan itu ya mereka primitif gitu ya. Jadi tidak tersentuh dengan peradaban modern gitu ya. Eh, tapi juga karena Afrika ini benua yang apa perawan gitu ya, eh, maka dia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah yang belum ter tereksploitasi gitu. Dan itu yang menjadi incaran bagi negara-negara kolonial ketika mereka mengembangkan industri. Gitu. Makanya Afrika juga terkenal dengan kekayaan flora dan faunanya, kekayaan tumbuh-tumbuhan dan yang khas ya, dan juga fauna hewan-hewan yang juga
khas di sana. Nah, sebagai gambaran, ini indeks IQ ya, secara internasional. Jadi ini sampai sekarang ya, indeks IQ dunia itu yang paling rendah itu di benua Afrika ya, yang warnanya merah, bahkan ada yang merah pekat ya, itu Afrika. Gitu. Sedangkan yang semakin biru itu semakin tinggi IQ. Eh, jadi ini Afrika ini yang paling rendah. Walaupun ada beberapa yang sudah kuning atau agak biru ya. Ya. Nah ini kekayaan alam yang ada di Afrika ya. Eh, ada minyak ya. Kemudian juga ada emas hampir di beberapa negara ya. Cukup banyak juga. Dan juga ada diamond apa permata ya. Termasuk juga ada uranium ya. Eh, Termasuk juga jenis-jenis bahan mineral lain ya, ada fosfat, ada titanium, ada timber, ada kobalt ya, copper, apa, timah, dan juga aluminium, ada dan lain-lain. Termasuk juga ya ikan ya kalau di lautan. Nah ini eh, kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara yang dia. Ini ini per negara yang dominannya gitu ya. Ini kan per negara yang dominannya apa gitu. Nah, kalau peta lain, nah ini juga kurang lebih sama lah ya, kekecilan. Jadi di masing-masing negara itu apa yang dominan. Ya, Mesir kan apa minyak ya, hampir sama di sini. Utara-utara ini minyak semua. Nah ini juga peta yang eh, lain ya. Mana yang top mineral per negara ya. Nah, yang warnanya ungu ini berarti petroleum ya minyak gitu. Nah, kar ini berarti sama Mali ini emas dan lain-lain. Ada juga sulfur, ada copper, titanium, ya, gypsum dan lain sebagainya. Nah, ini eh, artinya menunjukkan bahwa memang negara-negara di Afrika ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Termasuk juga ini eh, ya produsernya ya. Bagaimana mereka bisa menghasilkan kekayaan ya, dari tambang. Ya. Yang paling tinggi itu eh, Afrika Selatan. Jadi walaupun mereka punya punya sumber daya alam, cuman kan masalahnya bisa nggak mereka mereka produksi. Ya. Walaupun tadi ada potensi di peta sebelumnya, tapi yang bisa diproduksi dan bisa memberikan hasil dan apa namanya kekayaan bagi negara tersebut ya ini negara-negara ini ya. Yang paling tinggi adalah Afrika Selatan termasuk tadi Nigeria. Nigeria ini juga menjadi negara industri baru lah di Afrika. Nah ini kalau diklasterkan eh, ini mengeluarkan Afrika Utara ya. Jadi Afrika di daerah lainnya ini ada klaster minyak, nah, itu dari Kamerun, Gabon, dan seterusnya. Dan ada klaster yang warnanya biru ya, dari Kongo sampai ke Afrika Selatan, ke Namibia. Ini produknya krom, tin, besi, ya, mangan, nikel, platinum, ya, kemudian juga aluminium, masuk uranium, macam-macam. Termasuk juga sudah dibuat semacam pipa, ya. Walaupun memang tidak semasif yang dilakukan di Timur Tengah. Jadi sudah ada pipa-pipa penyalur apa namanya minyak ya terutama ya di daerah Sudan. Makanya kemudian kenapa ini kan Sudan Selatan nih kalau kita lihat peta baru ya. Jadi kenapa Sudan pecah itu juga ada kaitannya dengan
penguasaan sumber daya alam. Ya. Dan ini sudah dibuat minyaknya dialirkan ke Laut Merah, ya. Termasuk juga dari Chad, ya, dialirkan ke Kamerun. Gitu. Nah ini eh, bagaimana kemudian kekayaan alam mineral yang ada di Afrika ini memang juga sudah mulai dieksploitasi. Nah, salah satu isu yang juga penting di Afrika itu adalah tentang air. Air. Ya, negara-negara yang warnanya merah ini negara-negara yang susah air. Jadi scarcity atau kelangkaan dari airnya itu tinggi. Itu yang warnanya merah. Jadi kalau bicara Afrika itu gurun, kering, yaitu yang di merah ini, gitu. Karena emang gurunnya itu kurang lebih di daerah-daerah. Tapi negara-negara yang orange ini juga ada langka, tapi memang tidak selangka yang merah. Yang warnanya kuning, ya warnanya eh, biru ya, ada air lah, gitu ya. Walaupun nanti tergantung nanti masalah pokok. Makanya isu air itu juga menjadi isu yang eh, dominan juga ya di Afrika. Nah, ini tadi mineral. Berikutnya adalah tadi disebut bahwa Afrika ini juga kaya dengan flora dan fauna. Nah, ini data ini menunjukkan ada 18 animals ya atau hewan utama khas Afrika ya. Dan 7 burung khas Afrika. Ada binatang laut ya 4. Ada 11 tanaman khas Afrika. Jadi maklumat juga buat kita. Nah, ini detailnya. Nah, apa mana dulu ya? Binatang laut ya ada hammer shark. Jadi apa namanya hiu kepala palu gitu. Khas. Ada great white shark, ada dolphin. Walaupun dolphin di sini juga ada ya. Apa dolphin tuh? Eh, Lumba-lumba. Dan burung ada albatros ya. Kemudian penguin juga ada ya di Afrika. Jadi jangan bayangkan Afrika itu kering sehingga tidak ada penguin. Penguin itu ada di Afrika Selatan karena memang dekat kutub selatan. Ada flamingo, ya, ada juga ostrich. Nah ini juga yang terkenal ya ostrich, burung unta. Nah hewannya ya tentu ini mungkin sudah kita kenal ya. Ada unta, jerapah, harimau, gajah, badak. Nah badaknya cula dua ya. Kalau kita kan di sini cula satu. Ada kuda Nil ya, ada eh, ya, buaya, babon, simpanse, gorila, kina, ya, zebu, zebra, lemur, dan lain-lain. Dan sebenarnya juga di beberapa di Asia juga ada yang ya karena hewan juga punya daerah migrasi ya. Ya termasuk juga tumbuhan ada yang khas Afrika. eh Ya ada baobab. Ya, saya kenal ada umbrella acacia, ada ya tentu kurma ya, date palm, juga ada banana palm. Jadi eh, buah pisang dan macam-macam. Nah ini untuk hewan sebaran dari gajah dan lion ya, dan singa. Singa ini kan ada singa jantan, singa betina. Jadi jangan bayangkan singa itu selalu jantan. Ada juga singa betina. Jadi yang warnanya biru ini sebaran gajah, yang warnanya kuning sebarannya singa. Jadi mayoritas di Afrika Tengah ke arah selatan. Di Afrika Utara malah nggak ada. Jarang. Seperti itu.
Ini atau tahun berapa ya? 2014 ya. Jadi ini eh, hewan-hewan kalau dilihat dari warnanya, yang warnanya merah itu yang sudah mau punah ya, yang warnanya merah itu. Memang sudah ada beberapa hewan yang sudah kritikal ya, sudah mau punah. Termasuk tadi badak ya itu sudah mau punah. Kemudian juga ya beberapa jenis hewan lain. Nah, yang warnanya orange berarti ini lebih banyak sih. Warnanya kuning dan seterusnya. Warnanya hijau yang masih banyak. Gitu. Memang ini nanti tergantung juga dengan beberapa fakta ya. Pertama memang proses reproduksi hewan ya, yang memang agak susah kayak badak itu kan dia binatang yang beranak sedikit gitu ya. Ya, kalau yang anaknya banyak ya gampang gitu ya. Terus eh, bereproduksi. Ada juga karena faktor memang diburu oleh manusia. Kayak badak itu kan diburu untuk diambil cula. Baik, jadi itu gambaran umum tentang Afrika ya. Jadi kenapa Afrika itu menjadi penting bagi kolonial? Karena memang ada natural resources ya, ada kekayaan alam yang dikandung di Afrika sana. eh Ya tentu itu yang menjadikan Afrika ini dibidik gitu. Dan dalam konteks intelektual itu kan menjadikan ketika terjadi proses perbudakan ya, apalagi secara teknologi mereka lemah gitu. Maka ketika zaman perbudakan di era kolonial itu orang-orang Afrika itu banyak yang diangkut ya oleh negara-negara kolonial untuk dipekerjakan di wilayah-wilayah koloni mereka. Gitu. Secara fisik mereka kuat, tapi karena intelektualitas rendah, akhirnya kemudian mereka bisa dipaksa gitu ya, jadikan budak gitu. Dan tadi saya baca sebuah artikel itu, Laut Atlantik ya, laut antara Afrika, Eropa dengan Amerika itu menjadi kuburan massal budak-budak Afrika pada masa kolonialisme. Kurang lebih ada 1 juta lebih ya, eh, yang baik tercecer karena kapal tenggelam ataupun karena memang ditenggelamkan, dibuang gitu ya. Budak-budak itu karena mungkin membangkang atau dihukum atau apa di perjalanan dari Afrika menuju ke apa ke benua Amerika. Gitu. Nah ini juga menjadi faktor ya kenapa negara Afrika itu kok mudah dijajah. Gitu. Karena memang faktor intelektualitas juga itu memberikan pengaruh. Ya. Tapi faktor utamanya adalah tadi kekayaan alam natural resources dan juga dianggap Afrika ini kan sebagai kota ya, wilayah kosong gitu. Wilayah yang di situ tidak ada kekuasaan yang kuat dan dominan. Nah, ini kemudian dengan mudah negara-negara Eropa itu berusaha eh, untuk menjajahnya. Nah, kalau kita lihat dari peta ya, pergeseran eh, kekuasaan di Afrika, jadi sampai ke abad ke-16 ya, ketika kolonialisme itu belum muncul, ya, wilayah Afrika ini adalah wilayah di bawah pengaruh Islam yang warnanya ungu ya. Itu menunjukkan wilayah Afrika yang eh, diberikan di bawah pengaruh Islam. Dan di situ memunculkan beberapa penguasa lokal juga ya, eh, di wilayah Afrika ini. Ada di Ghana gitu ya. Abad ke-13 ada kerajaan di sana. Di Mali itu juga Kesultanan Islam ya, terpusat di Timbuktu mungkin.
terkenal dengan Masjid Timbuktu dari Tanah Liat ya. Kemudian juga ada Songhai, ada Kanembon, gitu ya, ada Darfur eh, di Sudan ya, dan Ethiopia dan seterusnya. Walaupun ada juga yang memang bukan eh, kerajaan-kerajaan Islam ya, wilayah-wilayah. Jadi memang wilayah Afrika ini wilayah kosong ya. Kalau kita lihat yang dia di bawah pengaruh Islam saja selama 4 abad di sana itu ya tidak menyentuh ke semua wilayah ya. Karena memang pada saat itu ada keterbatasan sarana. Tapi eh, jalur perdagangan dari pusat kekuasaan Islam di Baghdad ya, di Damaskus dan di Kairo dan juga ada eh, mungkin untuk ibadah haji ya, Mekah, Madinah itu juga menghubungkan rute-rute dari kota-kota yang ada di Afrika ke kota-kota yang ada di dunia Islam. Maka muncullah kota-kota yang berkembang ya, kayak Fez di Maroko ya, ya Tunis di Tunisia, Tripoli di Libya gitu. Nah, termasuk juga ke arah timur ya, ada Mogadishu di Somalia ya. Jadi memang daerah-daerah pesisir pantai itu menjadi wilayah yang di situ Islam juga ada pengaruh. Eh, Pada masa Turki Utsmani, nah ini semakin bergeser ya. Ada wilayah-wilayah yang memang itu juga berada di bawah eh, wilayahnya Turki Utsmani, ya. Mesir. Jadi Afrika Utara itu dari Maroko sampai Mesir itu adalah wilayahnya Turki Utsmani. Sebelum tadi negara-negara penjajah masuk. Ya. Nah, sedangkan wilayah Afrika yang lain itu karena memang banyak faktor ya, akses dan lain sebagainya, mereka menjadi wilayah-wilayah yang mandiri. Gitu. Ini sampai ke abad ke 18, dibilang abad 17. Jadi setelah tadi, Mas. Eh, Nah, barulah muncul masa penjajahan di awal ya. Jadi wilayah Turki Utsmani mulai bergeser ya. Di situ Inggris sudah mulai masuk ya. Ini Perancis belum ikutan ya. Kemudian juga Belanda. Makanya nanti disebut di kitab ini tuh Belanda itu memang juga eh, menguasai Afrika. Walaupun memang sisa-sisanya itu nggak ada ya. Karena memang dia dikalahkan oleh Inggris ya. Eh, Wilayah Afrika Selatan itu adalah wilayahnya Belanda. Makanya kenapa ada jejak ya pahlawan-pahlawan Muslim dari Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Dari Makassar itu ya, ada apa namanya? Itu dia diangkut ya dari wilayah Hindia Belanda ke Afrika Selatan. Nah, termasuk juga Spanyol, Portugis ya. Ini juga awalnya dia menguasai wilayah yang cukup luas di Afrika. Gitu. Sampai kemudian, nah ini pada periode berikutnya ya, eh, Inggris mulai masuk, kemudian juga Perancis mulai masuk ya. Perancis itu juga mulai masuk ke wilayahnya Turki Utsmani, wilayah Aljazair ya, juga mulai di situ perlahan Perancis masuk, Senegal gitu. Nah, Belanda sudah hilang di sini. Nah, Inggris, Prancis, Portugis. Portugis juga tinggal di ujung-ujung ya, di Angola dan di Mozambik. Eh, Nah, ini periode berikutnya ya. Jadi akhirnya kemudian Belgia ikut ya, Spanyol tersisa sedikit, Portugis juga tersisa sedikit, ya. Jerman juga ikut. Ya. Kemudian Inggris dan Prancis yang mendapatkan wilayah yang cukup luas ya di kawasan di Afrika gitu. Dan eh, jadi
karena Afrika ini luas ya, eh, maka friksi yang tajam di antara negara imperialis itu tidak relatif terjadi ya. Walaupun ada ya di beberapa perbatasan ya, perbatasan jajahan gitu. Nah, jadi mereka tinggal memilih wilayah yang kemudian mereka fokus ya untuk menjajah di wilayah. Makanya muncullah Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Italia, Portugis, dan Belgia. Jadi ada delapan negara yang menjajah di Afrika ya. Dan Inggris dia yang paling luas, kemudian Prancis, Belgia, dan Portugal. Dan kedelapan negara inilah yang menguasai Afrika sampai akhir Perang Dunia Kedua. Nah, eh, ini menjelang Perang Dunia Kedua ya. Jadi Prancis yang warnanya biru, Madagaskar juga dia kuasai, dan juga ada Spanyol ya, warnanya kuning, termasuk Guinea Spanyol. Dan Amerika juga ada di sini. Liberia itu Amerika ikutan. Kemudian juga ada Itali ya, warnanya hijau. Kemudian ada ya Belanda ya. Walaupun nanti Belanda ini dikalahkan oleh Inggris ya, yang warnanya orange. Nah, Portugal. Nah ini setelah konferensi Berlin tahun 1884. Nah ini peta wilayah Afrika berdasarkan penjajahnya. Inggris yang warnanya orange, ya. Italia merah, Prancis yang hijau muda, Portugis, Jerman, Belgia itu satu tapi cukup besar. Makanya tadi disebut paling banyak itu Inggris, disusul Prancis, eh, Belgia dan Portugal. Prancis, Belgia dan Portugis seperti itu. Ini dari Perjanjian Berlin 1884 sampai periode berikutnya. Nah, tadi awalnya kan ada Ethiopia yang free ya, tidak dijajah. Biasanya dia dijadikan buffer state ya, dijadikan wilayah pembatas antara jajahannya Inggris dengan Italia gitu. Walaupun memang kadang juga ya, tidak tidak pengaruh juga. Nah, pasca Perang Dunia ke-1, ya, nah ini ada tahun-tahunnya di sini. Perlahan negara-negara yang ada di Afrika ini dimerdekakan ya. Eh, Kayak Mesir ya. Mesir itu dulu jajahan dari setelah berhasil diambil alih dari Turki Utsmani oleh Inggris ya. Baru kemudian dimerdekakan tahun 1922 oleh eh, Inggris gitu. Nah, termasuk Libya. Nah, Libya dia jajahannya Italia ya. Dan dia coba eh, dimerdekakan ya. Atau protektorat biasanya. Tunisia juga dia masih jadi protektoratnya Prancis ya. Tapi Prancis masih ada juga wilayah yang dia kuasai secara penuh. France West Africa sama France Equatorial Afrika. Berarti dia masih dikuasai oleh Prancis. Tapi kalau yang sudah ada tahunnya, kayak Aljazair, Maroko ya, nah, itu ada yang mulai mereka itu dimerdekakan. Termasuk Liberia itu dulu jajahannya Amerika. Ya ya dilepas lah oleh Amerika. Makanya bendera Liberia itu mirip dengan bendera Amerika. Sebagian diperdekakan, masih dijajah oleh negara-negara kolonial. Nah ini eh, proses revolusi ya. Jadi kemerdekaan negara-negara di Afrika itu juga dipicu oleh
perlawanan ya dari negara-negara apa dari para pahlawan dari masing-masing negara itu. Ya. Walaupun ya sama ya dengan di Asia eh, yang kita bahas bahwa kadang akhirnya kemudian negara kolonial itu harus memilih ketika memerdekakan itu ya udah dimerdekakan tapi dia menginginkan wilayah itu tetap berada di bawah pengaruhnya dengan menjadikan misalkan dia berpihak kepada beberapa agen gitu. Nah ini eh, yang kotak-kotak itu berarti ada African Resistance Movement ya ada upaya untuk perlawanan terhadap eh, penjajahan negara-negara kolonial gitu ya hampir merata ya. Kecuali di wilayah-wilayah utara ya Prancis itu memang tidak terlalu muncul perlawanan. Dan akhirnya kemudian dimerdekakan. Nah ini kemerdekaannya. eh, Prancis itu rata-rata melepaskan di tahun 60-an. Hampir rata nih. Mauritania, Mali, Niger, Chad, ya. Chad, Kamerun, Kongo, kemudian Gabon, Burkina Faso, ya. Itu rata-rata tahun 60 bersama Prancis. Nah, kalau Inggris, dia beda-beda. Ada yang masih dari awal, ya, kayak Mesir, Sudan belakangan ya Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania tahun 60-an. Nah, nanti ini dibahas juga di dalam kitab ini apa namanya eh, negara-negara Asia Afrika. Tapi ada kaitannya dengan gerakan non-blok ya. Nah, kita bahas teman berikutnya. Dan juga ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, itu juga eh, ada kaitannya dengan kenapa negara-negara di Afrika ini kok rata-rata merdekanya pasca 1955 ya. Nah, konferensi Asia Afrika di Bandung gitu. Jadi rata-rata di 55 ke sini 60-an ya 60-an 60 gitu. Ada yang belakangan ya kayak Angola 75 kemudian Namibia lebih baru lagi 90 gitu ya dari Jerman. Malawi 64 gitu. Mozambik 75 gitu. Jadi rata-rata Djibouti 77 ya. Eritrea ini kan baru ya. Dia eh, melepaskan dari Ethiopia 93. Ini Sudan Selatan belum ada di sini. Sudan Selatan lebih baru 25, 23. Negara yang baru muncul. Nah, sampai sekarang eh, wilayah Afrika ini memang masih menjadi wilayah yang bukan berarti tidak ada negara kolonial itu tidak ada pengaruh negara adidaya ya. Jadi kehadiran militer asing di Afrika di tahun 2021 ya, 2021 itu juga masih ada Belgia, India, termasuk juga Cina, Jepang, Prancis, Rusia dan seterusnya. Itu dia hadir di Afrika. Ya. Eh, negara-negara mantan kolonial dia hadir di negara-negara bekas jajahan gitu. Amerika dia hadir di semua tempat. Nanti juga kita lihat, kita akan bahas ya tentang bagaimana Amerika mulai bidik Afrika ini dan menjadi penguasa tunggal Afrika, menghilangkan pengaruh dari Perancis dan Inggris serta yang lain. Eh, ya, kehadiran menarik nanti kehadiran Cina, Jepang ya. Itu adalah memang ada kepentingan ekonomi ya. eh, dengan penguasaan beberapa pelaku pun masih minim ya, masih hanya satu saja di Djibouti ya, Cina itu. Nah, Jepang juga di sana. Gitu. Jadi nanti kita dalami tentang bagaimana eh, negara-negara Barat itu masih menganggap wilayah Afrika itu menjadi wilayah yang menarik ya, untuk kemudian mereka tetap kuasa. Termasuk juga memang kalau ini peta terkait dengan perlawanan Islam ya, kaitannya dengan terorisme Al-Qaeda, ISIS ya.
Itu titik-titik yang ditandai, itu titik-titik eh, penyerangan dari ISIS ya, Al-Qaeda. Itu banyak terjadi di Libya ya, karena Libya sekarang sedang kondisinya tidak stabil. Termasuk juga di di Mali, ya, Burkina Faso, Nigeria, perbatasan Nigeria, Niger, Chad, dan Kamerun. Itu di wilayah termasuk juga yang paling pasang itu di Somalia, ya, titik-titik hijau itu. Jadi memang ada titik-titik eh, perlawanan kelompok Islam eh, yang dipetakan eh, lakukan, dan itu menjadi alasan negara-negara Barat, Amerika terutama, untuk kemudian melakukan operasi militer di Afrika. Baik, mungkin untuk awalan ini dulu sebagai pengantar kita mengenali Afrika, masuk juga problematikanya apa, yaitu tentang penjajahan atas dasar kekayaan alam yang dimiliki, dan bagaimana peta eksistensi negara kolonial di Afrika, dan bagaimana kemudian mereka apa, memerdekakan negara kolonial. Dan itu juga tidak selesai ya, karena memang masih menimbulkan konflik-konflik yang nanti terus berkepanjangan sampai sekarang. Ya, walau. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mendapatkan informasi ataupun data berkaitan dengan eh, demografi, kemudian mayoritas eh, keyakinan dan lain semacamnya, dan kemudian kekayaan alam yang ada di bumi Afrika dan potensi-potensi konflik yang potensi mungkin konflik ya di Afrika. Kemudian juga hampir cukup banyak lah maklumat tambahan buat kita. Mungkin ini juga boleh jadi maklumat baru di antara kita terkait dengan benua Afrika ya. Dan ini menjadi bahasan seperti yang beliau sampaikan, bahasan akhir ya. Oke, buat Bapak Ibu jemaah sekalian, kita buka sesi diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan kali ini untuk diskusi. Bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau ada yang mau interaktif langsung, boleh silakan langsung saja raise hand ya. Oke, untuk di kesempatan awal ini, Ustaz, mungkin saya ingin membukanya dengan pertanyaan yang sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin untuk di awal terkait dengan eh, imperialisme atau kolonialisme Eropa di Afrika itu didominasi oleh Eropa. Tadi ada 6 negara Ustaz sampaikan tadi. Yang muncul pertanyaan saya, Ustaz, eh, apa yang mendorong mereka ke Afrika bahwa eh, penyebaran ideologi mereka ataukah berdasarkan eh, resortnya tadi ya Ustaz sampaikan tadi. Apakah dorongan sebatas ideologi atau memang dorongannya adalah dorongan eh, material ya yang ingin mereka dapatkan di sana. Lantas apa yang menjadi eh, daya dorong mereka sedangkan pembuktian terhadap resort yang ada di sana itu eh, boleh jadi kan ada atau tidak ditemukan. Lantas pertanyaannya apa yang mendorong mereka mungkin dekade cukup lama tadi sampai kemudian belakangan digantikan oleh Amerika ya. Setelah sampai Ustaz katakan seberapa maksimal mereka mengeksplorasi kekayaan alam mereka ya. Nah, lantas yang ingin saya tanyakan tadi adalah apa yang mendorong Eropa itu di awal eh, apakah kepentingan ideologi mereka atau eh, resort tadi. Padahal resortnya tadi itu kan boleh jadi ketahuan yang belakangan. Nah, ini gimana saat tanggapan itu?
Ya, kolonialisme itu kan bukan belum bicara tentang penyebaran apa yang kita sebut sebagai ideologi. Kalau kita kenal dulu, eh, mereka menyebarkan 3G, 3G, gitu. Glory, Gospel, dan Gold, gitu ya. Gospel berarti ada misi agama, dan sebenarnya itu bukan ideologi ya. Jadi ada misi sending ya, menyebarkan risalah mereka gitu. Kemudian Glory itu karena memang mereka sedang berlomba kerajaan-kerajaan di Eropa ini untuk menunjukkan mana yang lebih hebat. Jadi apa, ada Glory di sana. Ingin menunjukkan power ya, persaingan antara negara yang ada di dulu awalnya antara Spanyol dengan Portugis. Itu kan negara tetanggaan bersaing. Dan juga muncul kerajaan-kerajaan. Makanya yang melakukan penjajahan itu ya kerajaan-kerajaan besar ya yang ada di Eropa. Prancis dengan Inggris itu kan dari dulu musuh bebuyutan. Dan juga ada Jerman ya, Belanda, Belgia. Belanda itu ya kecil sebenarnya. Belgia, Belgia, Belgia juga negara kecil. Jadi itu yang juga mendorong mereka untuk melakukan penjajahan. Termasuk juga ketika di wilayah-wilayah koloni itu ternyata ada resource ya. Walaupun resource itu kan belum sekompleks ya sekarang. Harus ada eksplorasi, eksploitasi, ya, teknologi tinggi ya. Awalnya yang nampak gitu. Kayak emas itu ya di Afrika ya bukan tambang emas yang digali dengan teknologi modern. Ya emas itu didapatkan di Afrika dengan mudah gitu ya. Di korek sudah ada gitu. Memang sudah terkenal di situ ada tambang-tambang emas termasuk ya tambang-tambang apa diamond ya, tan permata gitu. Itu sudah terkenal. Makanya kemudian mereka juga dapatkan resource itu. Jadi itu yang menjadikan alasan ya. Eh, satu paket lah. Kalau kita mau sebut 3G itu ya satu paket. Kenapa mereka ke Afrika? Karena memang itu bagian rute yang mereka lewati kan. Ketika awalnya Eropa akses ke wilayah timur itu lewat Laut Mediteran gitu ya. Mereka lewat jalur Sutra atau melewat Mesir langsung ke kawasan apa? Kawasan Timur Tengah gitu. Maka eh, ketika wilayah Timur Tengah ini aksesnya terhalang oleh kekuatan Islam yang ada di sana. Apalagi setelah Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Ya. Makanya ada juga yang nyalahin penjajah ini gara-gara Istanbul ditaklukkan gitu ya. Ya, akhirnya orang-orang Eropa itu dia nyari jalan lain gitu ya, ke arah lain. Jadi mereka menyusuri pantai Afrika kan. Ya namanya penjelajahan itu kan menyusuri itu bukan hanya mampir lewat gitu. Ketika mampir mereka harus tinggal berinteraksi. Oh ternyata jangan jauh-jauh ke Asia di sini juga ada sesuatu yang mereka bisa dapatkan yang mereka kuasai perlahan ya. Wilayah-wilayah yang mereka lewati itu gitu. Dari Eropa dapat ke Afrika Barat, ke Afrika Selatan gitu ya. Makanya Afrika Selatan itu kan dikenal sebagai apa ada nama kota ya, eh, Tanjung Harapan ya karena di situ ternyata dipikirnya dulu itu nggak ada nggak ada jalur gitu ya ke Asia. Tapi ternyata dari Afrika Selatan itu ternyata bisa lanjut lagi. Nah, kemudian titik-titik itu menjadi titik-titik yang dilewati yang akhirnya mereka mereka jajah. Kembali mereka sebarkan ide mereka ya. Apa? Ya
belum kapitalisme, tapi ya tadi gospel, keyakinan mereka. Makanya tadi di peta agama pun kan wilayah Afrika daerah selatan itu menjadi penyebaran agama Kristen. Eh, itu paling ya. Oke. Walau-walau. Syukur Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih Ustaz di kolom komentar. Eh, dengan akun Bu Ratna. Izin bertanya Ustaz, mengapa saat ada pengaruh Islam di Afrika, namun belum mampu mengangkat intelektual orang Afrika sehingga mereka dapat terjajah orang Eropa? Ini pertanyaan dari Ibu Ratna atau Mbak Ratna ini. Mantap, tanggapan Ustaz. Ya, untuk wilayah Afrika Utara yang memang itu dipengaruhi oleh Islam, itu memang apa? Ya, mereka menjadi orang-orang yang tercerahkan ya dengan pemahaman Islam. Eh, kan kalau kita lihat dari timeline peradaban bahwa kolonialisme itu kan pasca Renaissance ya di Eropa, kebangkitan orang Eropa ya, ada revolusi industri dan macam-macam itu di abad ke 18, 19 gitu. Yang dalam waktu yang sama wilayah Muslim itu mengalami kemunduran gitu ya. Artinya mereka tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi yang didapatkan oleh bangsa Eropa gitu. Artinya walaupun misalkan mereka ter, ter apa terangkat pemikirannya oleh Islam, nah, cuman masalahnya kan makanya ketika pun pintu istihad ditutup, ketika mereka akhirnya kemudian merasa berpuas diri dengan Islam, akhirnya mereka lambat untuk belajar, terutama dalam hal yang sifatnya madaniyah, ya, teknologi, sains dan teknologi. Makanya kemudian umat Islam tidak hanya di Afrika, tapi juga di kawasan lain, ya, di Asia, di Timur Tengah, itu akhirnya kemudian mereka bisa dikalahkan. Termasuk Turki Utsmani yang menjadi benteng terakhir kekhilafan Islam itu kan juga tidak mampu membendung ya, kekuatan dari bangsa-bangsa Eropa yang terus menguat gitu. Terlepas bahwa memang ada konspirasi politik juga di dalam kekhilafan Islam gitu. Jadi itulah yang menjadikan ada gap ya antara pemahaman Islam dari sebagian Muslim yang ada di Afrika ini dengan kemampuan mereka untuk mengadaptasi teknologi baru. Jadi ketika bangsa Eropa datang ke Afrika itu kan di abad ke 17, 18 ini itu sudah dengan kemampuan teknologi yang eh, apa yang jauh gitu ya dibandingkan baik Muslim ataupun orang-orang Afrika ya. Makanya akhirnya mereka mudah dikalahkan, teknologi perangnya kalah, ya strateginya juga kalah, tingkat berpikirnya kalah, ya mereka bisa diperbudak. Nah, kalau yang diperbudak itu kebanyakan di Afrika bagian selatan, tapi yang Afrika bagian utara yang mayoritas Muslim sebenarnya tidak tidak relatif eh, seperti yang mereka alami di Afrika bagian selatan. Ya, walau Em, ini saya coba memahami pertanyaan selanjutnya dari Pak Norman. Dan saya juga belum agak kurang paham ini maksudnya. Mungkin saya bacakan dulu Ustaz ya. Eh, Pertanyaan dari yang masuk di kolom komentar dengan akun Pak Norman Baskara. Beliau menuliskan pertanyaannya, mengapa ada orang yang ingkar sunnah seperti Muammar Gaddafi dan Afrika Tengah dan Afrika Selatan memeluk Nasrani sejak hijrah pertama ke Habasyah
yang menguasainya adalah Raja Habasya, Nasrani, dan umat Kristen. Hingga saat ini seperti mayoritas Afrika Selatan Kristen. Nah, ini pertanyaannya eh, mungkin maksudnya mayoritas Kristen itu kenapa mungkin ya Eh, bisa 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 lebih mayoritas di sana mungkin Pak, di Afrika bagian selatan. Ya, ini beberapa hal yang berbeda ya, yang tidak berhubungan. Kenapa ada orang yang ingkar sunnah Muammar Gaddafi ya, Muammar Gaddafi atau siapapun ya, yang ingkar sunnah itu eh, selalu saja ada, ya. Karena memang kekeliruan pemahaman mereka. Dan itu bagian dari upaya yang harus kita dakwah. Dan sebenarnya mudah untuk mematahkan orang-orang yang ingkar sunnah. Bagaimana mungkin kita memahami Islam kalau tidak dengan sunnah? Karena yang membawa Al-Quran itu kan orang-orang yang ya membawa sunnah itu. Al-Quran itu kan bagian dari sunnah. Kalau kita meyakini itu kalamullah, sedangkan Al-Qurannya sendiri yang menerimanya, yang mencatatnya, yang mengkodifikasinya, itu adalah bagian dari sunnah. Memang secara logika nggak bisa diterima sudah ingkar sunnah. Kemudian ini kayaknya itu satu ya. Yang kedua, Afrika Tengah dan Selatan memeluk Nasrani sejak hijrah. Eh, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa Christianity masa atau di wilayah Afrika Tengah ya atau Afrika Timur, Habsyah dengan Christianity yang ada di Afrika bagian selatan itu beda, beda, beda sumbernya. Kalau yang Habsyah ya atau wilayah Afrika Tengah itu bukan tengah lah, timur gitu ya. Itu memang sudah sedari sebelum zaman Rasul karena agama Kristen itu menyebar sampai ke wilayah Afrika gitu. Makanya Raja Habsyah itu kan sudah Nasrani gitu. Nasrani eh, yang apa yang awal gitu ya, sebelum Nasrani yang disebarkan oleh bangsa Eropa. Gitu. Jadi itu periode awal penyebaran Nasrani di Afrika. Nah, sedangkan Nasrani yang ada di wilayah selatan, termasuk apa barat laut lah ya, barat barat selatan barat laut ya, itu adalah Nasrani yang disebarkan oleh proses tadi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Mereka membawa misi 3G, salah satunya adalah menyebarkan agama. Sehingga memang beda eh, tipikal Christianity yang ada di sana ya, antara daerah yang memang klasik Habsyah dengan wilayah yang apa namanya, yang wilayah selatan seperti itu. Ya, kenapa sekarang jadi mayoritas ya? Karena mereka anut, mereka yakini, mereka sebarluaskan gitu. Dan ya di sisi lain mungkin dakwah agama lain tidak semasif gitu ya. Nah, ini kan PR berikutnya ya untuk kemudian melakukan proses dakwah di kawasan Afrika. Ya, walau alam. Ya, alhamdulillah. Em, ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ya, mau ditanggapi. Dari pertanyaan Ibu Faiz, ini langsung tiga pertanyaan nih, Ustaz. Yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan masalah Afrika, disebut sebagai masalah tanda kutip baru. Mengapa disebut masalah yang baru? Apakah sudah sejak lama mereka menjadi objek imperialisme Eropa? Bukankah mereka sudah lama menjadi objek imperialisme Eropa? Yang kedua, apa yang membuat penguasa khilafah tidak bisa menyeluruh ke wilayah Afrika? Sebarannya mungkin ya. Kan tadi saya jelaskan Afrika adalah benua yang kosong, yang artinya mestinya lebih mudah untuk dikuasai. Yang terakhir, Ustaz, hari ini problem utama di benua Afrika apa, Ustaz? Dan gimana kondisi dakwah di sana? Nah, ini langsung tiga pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan dari Ibu Faiz. Monggo, Ustaz. Ya, itu harus lengkap ya bacanya. Jadi disebut baru itu dalam konteks ya,
dalam konteks konstelasi internasional. Jadi bukan ya kalau masalah ya sejak dulu ada. Tapi dalam konteks bahwa eh, masalah Afrika itu menjadi perhatian dunia internasional dan menjadi apa menjadi sesuatu yang juga dibahas dalam konstelasi global yaitu pasca tahun 60-an isunya gitu. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya ya, bagian berikutnya. Bagaimana kemudian Amerika masuk, kemudian juga bagaimana Amerika mendorong negara-negara kolonial itu untuk memerdekakan dan tadi akhirnya kemudian pada merdeka ya. Kenapa kok hampir serentak tahun 60-an itu merdeka? Karena itu adalah bagian dari eh, pertarungan adidaya di Afrika gitu. Kalau sebelumnya tadi juga sudah disinggung bahwa seolah-olah negara-negara Eropa yang masuk ke Afrika itu mereka tidak saling berkonflik. Gitu. Bagi-bagi aja nih Afrika luas gitu ya. Itu ada karikaturnya ya. Afrika luas, makanya di konferensi Berlin itu ya udah bagi-bagi supaya nggak ribut ya. Prancis sebelah sini, Inggris sebelah sini, Italia sebelah sini. Jadi mereka itu seperti bagi-bagi kue. Dan selesai gitu. Tidak menjadi mereka itu Prancis pengen dapat yang Inggris, Inggris pengen dapat yang itu enggak gitu, enggak terjadi gitu. Ada sih, cuman tidak tidak mempengaruhi konstelasi, tidak menjadikan perhatian dunia internasional. Karena memang sudah disepakati dalam konferensi Berlin tadi 1800 sekian gitu ya. Jadi memang sudah disepakati. Mungkin masih ingat dulu di pembahasan Adidaya sempat tentang konferensi Berlin itu kan sempat dibahas ya. Bagaimana konferensi Berlin itu menghentikan eh, pertikaian antara negara-negara kolonial, baik di Eropanya dan juga di wilayah kolonialnya gitu. Sehingga mereka antar negara kolonial itu saling dalam tanda kutip ya, saling sepakat gitu ya terhadap wilayah-wilayah yang mereka sudah bagi-bagi. Nah, baru kemudian muncul lagi ketika Amerika ya, dia sebagai adidaya masuk ya untuk bisa mengambil alih wilayah Afrika itu pengaruhnya ya di wilayah Afrika. Nah, itu ya tentang poin satu. Jadi nanti coba ditelaah lagi tentang konferensi Berlin ya. Eh, Pembahasan apa ya? Dulu pernah seingat saya itu kita bahas itu. Kemudian yang kedua, ya memang faktor apa? Pertama tadi wilayah kosong ya. Makanya dilihat di peta ini, peta penduduk ya, peta density. Jadi kita harus membayangkan bahwa ini Afrika itu kosong, tapi kosong itu bukan berarti bisa langsung didiami gitu. Nih kita dapat kabar duka ya, saudara kita di Tanah Suci yang kemudian ditinggalkan di gurun gitu ya. Akhirnya kemudian ya meninggal. Mereka ingin pergi haji, tapi tidak menggunakan jalur resmi, pakai taksi ilegal, hanya karena diburu-buru oleh petugas keamanan Saudi, hanya sama tukang taksi itu ditinggalkan di gurun, wafatkan. Itulah gurun ya. Gurun yang di situ tidak mudah untuk lewat, tidak mudah untuk bisa diakses gitu. Ya kadang kan berpikir rasional gitu ya. Eh, untuk bisa menguasai wilayah itu kan harus ada apa yang dituju gitu. Pertama kan ada nggak orang di situ. Ketika menyebarkan dakwah misalnya, orangnya ada nggak gitu. Oh ada, gimana cara lewatnya? Eh, Bisa ditempuh nggak? Oh ternyata medannya berat. Gitu. Ya sudah itu pilihan-pilihan. Ya sudah daripada ke sana, eh, masa kehilafan Islam itu membidik ke wilayah Eropa kan? Dari mana? Dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, alih-alih ke selatan gitu. Tapi wah ini karena informasi Eropa itu lebih dominan kan, ya udah nyebrang ke Spanyol. Ini masukkan ke Spanyol, ke Portugis. Apa gitu.
Gitu. Kok Afrika enggak ya? Karena tadi pilihan-pilihan ya, sehingga kemudian apa namanya Islam tidak kemudian dengan sengaja mengeluarkan effort ya pada masa kekhilafan itu untuk menguasai wilayah Afrika ke arah selatan. Kalaupun ada alamiah aja gitu. Ya ada yang masuk Islam semakin nyebar 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 gitu ya. Tidak kemudian dilakukan proses futuhat ya pengerahan pasukan untuk menaklukkan wilayah-wilayah daerah selatan. Karena tadi bisa jadi medannya juga mungkin ini masih ada orang sih gitu. Orangnya ada primitif gitu ya. Karena dulu kan tidak motifnya kan beda. Islam itu dia futuhat itu untuk menyebarkan dakwah. Gitu. Kalau menyebarkan dakwah berarti kan harus orang gitu. Bukan penguasaan wilayah. Oh di situ ada emas, di situ ada apa? Ada diamond, apa? Permata. Kan itu kan motifnya. Motifnya itu dakwah. Karena dakwah harus mikirnya ada orang enggak gitu. Ya mohon maaf misalkan dalam konteks Indonesia kalau pilihan saya daripada kita menyengaja untuk mengeluarkan effort mendakwahi Papua misalkan yang penduduknya jarang, mendingan ya kita fokuskan di Jawa gitu. Jawa itu ratusan juta orang yang belum tersentuh dengan dakwah. Ya harusnya fokus di situ. Karena orangnya banyak di sini objek dakwah. Karena kita itu ingin menyebarkan ide kan ke manusia gitu. Kalau wilayah yang ya effortnya ya bukan berarti kita menyepelekan, tapi effortnya kan lebih besar. Biaya, tenaga, kemudian juga belum tantangan alam macam-macam. Kurang lebih mungkin seperti itu. Apa yang menjadi problem utama di Afrika dan bagaimana kondisi kita? Ya, ini nanti di pertemuan-pertemuannya kita berikutnya kita akan elaborasi. Ya. Jadi yang pasti Afrika itu eh, menjadi wilayah yang termasuk yang tidak stabil. Ya. Nanti ada peta yang menunjukkan tentang apa namanya tentang eh, global risk ya yang dulu sebenarnya sudah kita tunjukkan ya tentang sebenarnya di dunia ini resiko yang ada itu eh, di mana ya. Dan Afrika itu termasuk wilayah yang dominan ya saat ini setidaknya sejak tahun 2023 ya. Ini saya izin share screen-nya biar. Ya, peta ini sudah kita tunjukkan ya kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah ini petanya. Jadi di peta dunia memang makanya ini jadi penting akhirnya Afrika kita bahas ya. Eh, ini wilayah yang konflik tinggi ya 2 tahun belakang sampai sekarang ya Afrika gitu. Mali, Nigeria, Niger, Chad, Sudan ya. Somalia, Ethiopia, Sudan Selatan, Kongo itu terjadi konflik. Konfliknya bicara tentang apa? Ya rezim mereka bersaing. Dan rezim ini kenapa bersaing? Ada adidaya di belakangnya. Ada Inggris, Amerika, ada Perancis. Gitu ya. Dan selalu begitu pola. Dan terlebih di situ juga mereka ada upaya untuk penguasaan apa namanya sumber daya. Jadi wilayah sumber daya terjadilah konflik. Gak jauh beda lah kurang lebih seperti itu. Di peta ini peta penyebaran Islam. Memang ya pertanyaan tadi ya. Jadi memang Islam itu menyebar di wilayah yang mungkin mereka gitu ya bisa akses gitu. Ketika wilayah itu tadi gurun, kemudian juga apa namanya orangnya nggak ada gitu ya. Nah, kemudian kenapa tadi Islam itu tidak sampai Oke, apalagi dakwah di sana bagaimana ya dakwah berjalan ya. Eh,
Walaupun ya kayak di Sudan ya dakwah, cuman ya tantangannya juga masih cukup, cukup ini. Terutama di negeri-negeri Muslim ya. Karena negeri Muslim yang Afrika bagian utara. Mesir dakwah jalan, tapi ya rezimnya represif. Libya ya negaranya memang sangat tidak stabil. Tunisia juga. Ya, jadi kalau yang Afrika Utara, yang dunia Islam, itu pasca Arab Spring memang tidak relatif bagus ya. Karena di situ eh, rezim-rezimnya masih eh, diktator atau memang kondisi negaranya sedang tidak stabil gitu ya. Di wilayah-wilayah selatan ya tentu karena memang Muslim juga minoritas ya, itu juga tidak terlalu banyak dakwah dikembangkan. Dulu ada konferensi khilafah di Indonesia sebelum Arab Spring, Sudan. Tapi ya pemukiman masyarakat cukup baik, cuman eh, ya rezim yang berkuasanya yang dibandingkan Indonesia masih mending di sini. Gitu ya. Walau Ya, Alhamdulillah. Eh, Sepertinya kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kita sudah 90 menit kurang lebih. Kira-kira ingin ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing statement untuk malam ini? ya, insya Allah minggu depan kita bahas tentang tadi ya ada apa sih di tahun 60-an ya, konstelasi eh, yang terjadi di Afrika ini didorong negara-negara Afrika ini untuk merdeka. Dan ada ya hampir sama dengan pembahasan sebelumnya, ada strategi Amerika untuk eh, mengambil alih eh, kekuasaan atau pengaruh ya negara-negara adidaya sebelumnya dengan pola kolonialisasi. Dan ini cukup berhasil dan disitulah Amerika punya kesempatan untuk bisa masuk dan nanti kita lihat berikutnya bahwa memang Amerika semakin dominan